Kalau kita berbuat baik di suatu hari, maka yang menakdirkan kita berbuat baik adalah Allah. Kalau suatu waktu kita berbuat maksiat, berarti yang menakdirkan kita maksiat siapa? Allah. Kalau kita sudah ditakdirkan sama Allah berbuat maksiat, kita tidak bakalan bisa menghindari, pasti kita berbuat maksiat. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Dengan nama Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan semuanya di tangan Allah. Kita dapat atau kita bisa ibadah ya karena Allah. Kita maksiat juga karena Allah. Jadi kalau kita ingin tidak maksiat, kita minta sama Allah. Makanya termasuk daripada doa as-salafus saleh, mereka ketika berdoa, Allahumma la tahrimna khair ma indak li syarr ma indana. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari kebaikan yang ada di sisi Anda karena sebab kemaksiatan yang kami lakukan. Ya, kebaikan yang di sisi Allah, maka jangan sampai tercegah untuk sampai kepada kita karena sebab kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang tidak mustahil untuk kita maksiat kepada Allah, betul? Yang mustahil maksiat itu siapa? Malaikat Allah. Kalau Nabi mustahil apa enggak? Mustahil. Nabi dan malaikat itu yang mustahil berbuat maksiat. Berarti selain Nabi dan para malaikat bisa aja untuk berbuat maksiat, baik itu manusia ataupun jin, bisa aja berbuat maksiat, baik manusia biasa ataupun walaupun manusia yang orang-orang soleh, bahkan manusia yang wali-wali Allah bisa aja berbuat maksiat. Orang alim bisa aja berbuat maksiat kalau Allah takdirkan, karena tidak ada kata mustahil selain Nabi dan malaikat untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ya, manusia mahalul khata' wan nisyan, manusia tempat berbuat salah dan tempat lupa. Tapi doa daripada salafus saleh, Allahumma ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jadikan keburukan, kemaksiatan, kesalahan kami, kesalahan, kemaksiatan orang-orang yang engkau cintai. Kalau dicintai sama Allah, maka orang yang dicintai sama Allah, kalau maksiat Allah akan ampuni. Kalau maksiat Allah akan berikan hidayat untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah. Tapi kalau Allah tidak sayang, tidak cinta kepada hambanya, ketika hambanya bermaksiat kepada Allah, Allah biarkan, tidak dikasihkan hidayat sama oleh Allah untuk bertaubat, untuk menyesal. Oleh karena itu, kalau kita melihat seseorang maksiat, bukan sekali dua kali, tapi terus menerus, dan masalahnya tidak pernah menyesal, masalahnya tidak pernah taubat, masalahnya tidak pernah berhenti, terus maksiat, berarti itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, dan bisa menjadi sebab besar meninggalnya pun nantinya akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min. Tapi kalau manusia maksiat sekali dua kali tapi kemudian nyesal, setelah maksiat, ya Allah nyesal, ya Allah kenapa ana melakukannya, ya Allah itu dosa, itu seharusnya ana nyesal, ana niat tidak mengulangi lagi, ana tidak akan melakukan lagi, ana malu, ana merasa bersalah sama Allah, berarti dia masih disayang sama Allah, masih dicintai sama Allah. Makanya dikatakan innallaha yuhib at-tawwabin, sesungguhnya Allah cinta kepada manusia-manusia yang berbuat salah, ini bukan tidak berbuat salah, berbuat maksiat, tapi tawwabin, mau bertaubat kepada Allah. Nah, kita kalau berbuat maksiat, taubat langsung kepada Allah, jangan dibiarkan diri kita tidak menyesal, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.